Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada pelajaran tematik kita, tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Apakah semuanya sudah siap belajar? Pastikan alat tulis dan bukumu telah siap ya untuk mencatat penjelasan dari pelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, mari membaca doa belajar bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, hari ini kita memiliki 4 tujuan pembelajaran. 1. Dengan mencermati gambar permainan pipa sumur dan isi teks, serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan memutar dan menekuk. Yang kedua, dengan mencari informasi tentang kue kesukaan, siswa dapat mengetahui sikap yang baik untuk teman yang memiliki kesukaan yang berbeda. Yang ketiga, dengan mencermati gambar serta penjelasan guru, siswa dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar. Dan yang keempat, dengan membaca cerita atau dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng. Kita masuk pada materi pertama. Ayo mengamati. Gambar apakah ini? Pernahkah kalian memainkan permainan ini? Nah, jadi gambar yang kalian lihat adalah permainan pipa sumur. Nah, mari membaca teks berikut ini. Pagi ini, Pak Guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain. Mereka bermain pipa sumur. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Kemudian, mereka melakukan permainan pipa sumur. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Jadi, sebelum bermain pipa sumur, kita harus melakukan pemanasan, yaitu gerakan memutar dan menekuk. Cara melakukan gerakan memutar dan menekuk. Pada gambar 1 adalah gerakan memutar, dan gambar 2 adalah gerakan menekuk. Nah, pada gambar 1, posisi awal kaki dibuka selebar bahu. Tangan direntangkan, gerakan memutar dilakukan dengan perlahan-lahan. Pada gambar 2, badan tegak, salah satu kaki diangkat seperti pada gambar 2, dengan posisi tangan menahan agar kaki tidak jatuh ke bawah. Lakukan hal yang sama pada kaki yang satunya. Cobalah kalian lakukan ya. Nah, kita masuk pada materi berikutnya, karakteristik berdasarkan makanan kesukaan. Nah, perhatikan teks ini, cermati dengan baik-baik. Sebentar, kalian akan mengisi tabel berdasarkan makanan dan buah kesukaan Siti dan teman-temannya. Seluruh siswa kembali ke kelas. Mereka berencana membawa bekal ketika pergi ke kolam renang. Mereka berdiskusi makanan yang sesuai untuk bekal. Mereka memilih buah dan kue. Sesampainya di kelas, terlihat siswa membawa bekal dengan makanan kesukaan mereka masing-masing. Siti membawa bekal kue risol dan buah apel. Udin membawa bekal roti coklat dan apel juga. Benny membawa donat dan buah anggur. Dan juga Dayu membawa bekal kue lumpia dan buah pisang. Semua siswa terlihat menikmati bekal mereka karena mereka semua membawa makanan kesukaan mereka masing-masing. Berdasarkan teks tadi, kita dapat memperoleh informasi tentang kue kesukaan dan buah kesukaan Siti dan teman-temannya. Perhatikan tabel ini, ada kolom nama siswa, kemudian kolom kue kesukaan, dan kolom buah kesukaan. Berdasarkan teks tadi, kita tahu bahwa Siti kue kesukaannya adalah risol, buah kesukaannya apel. Kemudian Udin kue kesukaannya roti coklat dan buah kesukaannya apel. Kemudian Benny kue kesukaannya donat dan buah kesukaannya anggur. Apakah kalian suka donat juga? Nah, selanjutnya
Dayu. Dayu kue kesukaannya lumpia dan buah kesukaannya adalah pisang. Selanjutnya kita lihat pada kolom kesukaan. Di sini apel disukai oleh 2 orang. Kemudian anggur disukai sebanyak 1 orang dan pisang disukai sebanyak 1 orang. Nah, selanjutnya bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kue kesukaan dan buah kesukaan yang berbeda? Nah, 1. Menghargai makanan kesukaannya. Yang kedua, tidak mengejeknya. Ketiga, tidak memaksa teman untuk menyukai makanan kesukaan tertentu. Dan yang keempat, tetap berteman dengan rukun dan selalu menjaga persatuan. Nah, mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengamalkan ini ya. Selanjutnya kita masuk pada materi membuat cerita berdasarkan urutan gambar. Perhatikan gambar di bawah ini, bisakah kamu membuat cerita berdasarkan gambar-gambar ini? Ada 4 gambar. Yang pertama ada 2 burung dan pohon, kemudian ditambah lagi ada anak ayam, kemudian ayam dan matahari, ayam bersama induknya. Bisakah kamu membuatkan cerita? Nah, kalau begitu, mari bersama-sama membuat cerita. Perhatikan cerita berikut ini. Misalnya, ini hanya contoh ya, kalian bisa membuat cerita dengan kata-kata yang berbeda, namun tetap berdasarkan gambar tadi. Ada 2 burung yang hidup bersama di sebuah pohon. Nama kedua burung itu adalah Lala dan Lulu. Kedua burung itu mempunyai kebiasaan yang berbeda. Lala adalah burung yang rajin, dan Lulu adalah burung yang malas. Suatu hari, Lala memujuk Lulu untuk bangun pagi agar bisa memakan cacing yang didapatkan oleh ibu ayam. Karena kegiatan yang menyenangkan ini, Lulu pun menjadi burung yang rajin bangun pagi. Nah, itu hanya contoh. Kamu bisa membuat cerita yang lebih menarik. Cobalah kalian buat cerita berdasarkan gambar tadi ya. Nah, setelah mempelajari, kita memiliki 3 kesimpulan. 1. Pemanasan ada 2, yaitu gerakan memutar dan gerakan menekuk. Gerakan memutar dilakukan posisi awal kaki dibuka selebar bahu, tangan direntangkan. Kemudian gerakan memutar dilakukan dengan perlahan-lahan. Selanjutnya, gerakan menekuk dilakukan dengan badan tegak, salah satu kaki diangkat seperti pada posisi tangan menahan agar kaki tidak jatuh ke bawah. Yang kedua, sikap yang baik untuk teman yang memiliki kesukaan yang berbeda di antaranya 1. Menghargai makanan kesukaannya. 2. Tidak mengejeknya. Ketiga, tidak memaksa teman untuk menyukai makanan kesukaan tertentu. Dan yang keempat, tetap berteman dengan rukun dan selalu menjaga persatuan. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan gambar yang ditampilkan, kita bisa membuat cerita, seperti cerita Lala dan Lulu. Ya, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Jangan lupa dicatat di buku catatannya ya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.